kembali lagi sama Kakak Vera. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita dan menggambar. Nah, adik-adik, Kakak mau bercerita tentang seseorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, adik-adik. Tetapi dia mau sembuh. Suatu hari dia mendengar Tuhan Yesus. Dia mau disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi kan dia nggak bisa jalan, adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira gimana caranya ya? Ayo dengerin cerita kakak. Halo adik-adik. Hai Kak. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah-rumah, adik-adik. Dia ngajar di rumah. Nah, adik-adik, di situ ada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang Farisi ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka percaya hanya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, di situ banyak orang, yaitu ada dari desa Galilea, di Yudea dan Yerusalem. Jadi semuanya kumpul di situ, adik-adik. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus lagi mengajar. Tuhan Yesus mengajar tentang keselamatan. Nah, adik-adik, kuasa Tuhan melengkapi semua orang-orang di situ dan Tuhan juga. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajar dengan baik sampai dia menyembuhkan orang-orang sakit. Siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, adik-adik. Nah, adik-adik, ada orang lumpuh yang lagi berbaring di tempat tidur. Nah, dia punya teman. Mereka mau membawa dia ke Tuhan Yesus. Dia mau dibawa Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Dan mereka pergi di rumahnya, lalu mereka mengangkatnya. Nah, jadi sampai di rumah di mana Tuhan mengajar, mereka tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Karena kenapa? Karena semuanya itu banyak orang, jalan tidak ada. Semuanya penuh, sampai di depan pintu pun tidak ada tempat. Nah, adik-adik, mereka punya ide. Nah, kita harus naik di atap. Nah, mereka kalau mau naik di atap, mereka mau naik apa? Pakai tangga. Nah, mereka teman-temannya orang lumpuh ini mengambil tangga dan tali. Nah, adik-adik, kalau satu orang yang angkat orang lumpuh di atas bisa nggak? Nggak bisa. Berarti mereka harus banyak. Ada yang pegang tangannya di sebelah, tempat tidurnya, kakinya di sebelah, dan kakinya juga sebelah. Supaya bisa naik di atas. Di atap. Lalu adik-adik, mereka mengangkat orang lumpuh itu naik di atas sampai di atap. Nah, adik-adik, sampai di atap, gimana caranya mereka bisa taruh orang lumpuh ke bawah? Nah, mereka membongkar atap. Mereka membongkar atap. Lalu adik-adik, bagaimana caranya orang lumpuh itu bisa sampai ke bawah? Apa mereka langsung taruh begitu aja atau pakai tali? Nah, adik-adik, mereka pakai tali. Mereka mengikat sebelah, mengikat sebelah juga. Lalu mereka turunkan dengan pelan. Nah, ada sampai turun ke bawah. Itu tepat di depan Tuhan di depan Tuhan Yesus. Nah, di situ Tuhan melihat iman mereka, teman-temannya, dan imannya yang orang lumpuh ini. Dia bilang, dosamu sudah diampuni. Nah, adik-adik, orang ahli Taurat dengan orang Farisi kan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ mereka berpikir, siapa sih orang ini yang menghujat Allah? Karena mereka hanya percaya kepada Allah. Siapa sih orang ini menghujat Allah? Siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah? Karena mereka hanya percaya kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah karena Allah yang menurut mereka, Allah aja yang bisa mengampuni dosa manusia. Tetapi adik-adik,
Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi sama juga dengan kita. Mungkin pikirannya apa yang dia pikirkan Asmi, Tuhan tahu. Atau Stefan juga dia tahu. Dia apa yang kalian pikirkan Tuhan tahu. Tetapi kalau kakak tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Misalnya adik-adik mungkin pulang di sini, adik mau kemana atau mau jalan-jalan, kakak nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Nah, itu yang Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan oleh orang Farisi. Nah, setelah itu Tuhan bilang, apa yang kamu pikirkan? Nah, di situ juga dia bilang, Tuhan, apa yang paling mudah yang kita bilang? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan juga bilang begini kepada mereka. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa anak manusia bisa mengampuni dosa manusia. Jadi di sini bilang anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa mengampuni dosa. Jadi tidak hanya Allah yang bisa. Nah, jadi di situ dia menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Nah, setelah itu dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh yang sedang berbaring di depannya. Dia bilang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pergilah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Orang lumpuh bangkit dari tempat tidurnya lalu jalan. Dia langsung pergi. Nah, Tuhan hanya ngomong. Tuhan hanya ngomong, bicara sama orang lumpuh ini. Udah sembuh. Nah, dia bangun, lalu dia pergi sambil memuji Tuhan. Jadi semua orang yang ada di situ mereka kaget dan mereka di situ mereka kagum. Wah, luar biasa. Tuhan hanya ngomong sudah sembuh. Nah, di situ mereka memuji Tuhan. Nah, adik-adik sama dengan kita. Kalau misalnya adik-adik lagi sakit, misalnya sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, atau lagi batuk, lagi flu, kita harus apa, Dek? Kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Supaya kita sembuh. Nah, juga jadi kalau punya teman di rumah. Kalau punya teman di rumah yang sakit, misalnya Asmi sakit, lalu siapa datang berdoa kepada Asmi biar dia sembuh. Dan juga misalnya adik-adik punya teman di rumah, adik-adik dia nggak bisa bermain sama adik-adik. Nah, adik-adik harus pergi berdoa supaya temannya sembuh. Nah, sama dengan kemarin kakak juga sakit. Kakak flu, batuk, dan pusing. Tetapi kakak berdoa. Kakak berdoa supaya kita bisa ketemu. Nah, puji syukur kita bisa bertemu. Kakak bisa sembuh dan kita bisa ketemu. Dan kakak bisa sharing tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Itu semua kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik tetap berdoa. Itulah cerita tentang orang lumpuh disembuhkan. Nah, sekarang kita mau menggambar. Adik-adik sudah siap menggambar? Sudah. Nah, sekarang Kakak Ica akan mengajarkan kita menggambar. Kakak Ica, dipersilakan. Hai, namaku Seva. Ini gambarku. Halo adik-adik. Hai, Kak. Kembali lagi sama Kak Ica. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kakak Vera tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Kak Ica mau bertanya, bagaimana caranya orang lumpuh masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus?
Mereka naik di atap dan memutar atapnya, dan mereka mengambil tali untuk menurunkan orang lumpuh itu. Benar, mereka melalui atap rumah. Hari ini Kakak Ija mau mengajak adik-adik untuk menggambar rumah. Nah, adik-adik di sini dan adik-adik di rumah boleh persiapkan peralatan masing-masing. Kalau sudah siap, ayo kita menggambar. Pertama-tama, kita mau menggambar tangganya terlebih dahulu. Untuk tangganya, kita gambar kotak yang panjang seperti ini. Di bawahnya kita gambar yang sama tapi garisnya lebih panjang. Begitu pula di bawahnya lagi. Sudah? Sudah? Selanjutnya kita akan menggambar bagian bawah rumahnya. Kita gambar garis di sebelah sini dan di sebelahnya juga. Kalau sudah, di bawahnya kita juga gambar yang sama. Kalau sudah, tutup dengan garis lurus di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dalam garisnya di dalam kotaknya ya tambah lagi garis yang sama seperti ini, sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau sudah, di bagian kotaknya ya tambah lagi garis seperti ini. Di sebelahnya kita juga gambar yang sama. Sudah? Sudah. Nah, untuk kotaknya kita warnain ya. Warnain seperti ini. Untuk kotak sebalik juga kita warnain. Sudah? Kayak di rumah sudah? Kalau
Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar pagar di atasnya. Akhirnya kita gambar lagi garis lurus seperti ini, sebagian di sebelah kanan. Kalau sudah, kita tambah lagi garisnya. Yang kita tutup dengan garis lurus. Dalam kotaknya kita tambah lagi garis-garis. Dan di sebelahnya juga kita tambah garis-garisnya. Kalau sudah, di bagian tengahnya kita tambah gambar pintunya. Artinya kita gambar kotak besar yang panjang ini. Lalu kita garis lagi, tambah garis tengahnya dan 2 buat kecil. Kalau sudah, di atas kotaknya kita gambar lingkaran setengah seperti ini. Di dalamnya juga kita gambar yang sama. Kalau sudah, di bagian dalamnya kita gambar seperti ini. Adik-adik di rumah sudah? Nah, di atas pagarnya kita mau menggambar bunga, pos bunga. Nah, gambar buat setengah seperti ini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di dalamnya kita mau tambah 2 garis lagi seperti ini. Untuk sebelah kiri dan di sebelah kanan garisnya miring-miring seperti ini. Kalau adik-adik sudah, untuk bunga yang sebelah kiri kita mau gambar seperti ini. Untuk bunga yang sebelah kanan, pertama-tama kita gambar 2 garis melengkung seperti ini. Untuk daunnya kita buat seperti ini. Adik-adik sudah? Oh sudah. Nah, di sampingnya kita mau gambar garis lagi seperti ini. Bagian sebelah kanan. Sebelahnya ya tambah lagi garis yang sama seperti ini. Kalau sudah, di atasnya ya tambah garis lurus. Nah,
tambah lagi garis yang sama. Ini kita tutup dengan garis pendek di ujungnya. Selanjutnya kita mau menggambar atap rumahnya. Atap rumahnya tergambar garis miring seperti ini. Kalau sudah, ya tambah lagi garisnya. Lalu ujungnya tutup dengan garis pendek. Selanjutnya kita mau membuat jendelanya. Jendelanya kita gambar bulat seperti ini. Ambil lagi, kita juga gambar yang sama. Adik-adik bisa? Adik-adik di rumah bisa? Kalau sudah, di dalam lingkarannya kita gambar seperti ini. Sekarang kita mau menggambar atap sebelah rumahnya. Kita gambar garis dari sebelah sini, garis lurus seperti ini, lalu kita gambar garis miring seperti ini bawahnya. Kita gambar juga yang sama di sebelah kanan. Sudah, kita tutup dengan garis lurus seperti ini. Adik-adik bisa? Kalau sudah, di bawahnya kita gambar lagi garis yang lurus seperti ini. Sebelahnya juga kita gambar yang sama. Kalau sudah, bawahnya tutup dengan garis lurus seperti ini. Sudah, di atasnya nih kita tambah garis lurus yang sama seperti ini. Adik-adik sudah? Bagian bawahnya ya tambah lagi garis yang sama, garis lurus seperti ini. Nah, sudah, saya tambah lagi garis seperti ini. Jangan lupa diwarnain ya kotak-kotaknya.
Adik-adik sudah? Kalau sudah, di atasnya kita mau menggambar jendela. Kita menggambar kotak ini. Dalamnya juga kita gambar yang sama. Di sebelah kanan ini kita juga gambar yang sama ya. Dalam kotaknya kita gambar seperti ini. Kalau adik-adik sudah, di samping rumahnya kita mau menggambar semak-semaknya seperti ini. Di bawahnya saya tambah garis sedikit gelombang seperti ini. Di bagian bawah tangganya kita mau menggambar jalannya. Jalannya membuat garis yang sedikit bergelombang seperti ini. Sebelahnya juga kita buat yang sama. Sudah. Di bawahnya kita juga buat garis yang sama, sedikit bergelombang seperti ini. Di bagian dalamnya sekarang kita mau gambar tumbuhannya lagi. Kita gambar pertama-tama seperti ini, buat setengah lingkar seperti ini, lalu untuk tumbuhannya kita gambar seperti ini. Kita beri warna ya lingkarannya. Untuk tumbuhannya ini, adik-adik boleh taruh di mana saja. Adik-adik sudah selesai? Nah, sekarang gambar kita selesai. Nah, sekarang Kakak Ica mau lihat gambar adik-adik di sini. Boleh? Boleh. Gambarnya pada bagus-bagus ya. Untuk adik-adik di rumah, boleh Kakak Ica lihat gambarnya. Wah, gambarnya pada bagus-bagus juga. Setelah ini, gambarnya boleh diwarnain ya. Kalau mau, untuk adik-adik sini dan adik-adik di rumah. Terima kasih hari ini mau gambar sama Kakak Ica. Sampai jumpa selanjutnya. Tebak gambar. Apakah kamu tahu gambar apakah ini? Malaikat. Adik-adik kita sudah mendengarkan cerita tentang
orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Nah, adik-adik juga sudah menggambar. Sekarang kakak mau melihat gambar adik-adik. Yang pertama kakak mau melihat gambarnya Asmi. Nah, ini gambarnya Asmi. Bagus ya. Wah, dan yang kedua kakak mau melihat gambarnya Sefa. Ini gambarnya Sefa, bagus kan? Yang terakhir kakak mau melihat gambarnya Brigit. Nah, ini gambarnya bagus, mantap. Nah, adik-adik di rumah kakak juga percaya gambarnya bagus. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Gambarku punya cerita.